anak-anak hebat Bu Siska, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini Bu Siska akan menyampaikan materi proses bunyi sampai ke telinga. Bagaimana ya kira-kira proses bunyi ini terjadi? Yuk kita simak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang indera pendengar. Sekarang kita akan pelajari bagaimana proses kita dapat mendengar. Telinga sebagai indera pendengar kita terdiri dari 3 bagian yang sangat penting. Bagian telinga yang pertama adalah daun telinga. Kemudian, bagian telinga yang kedua adalah telinga bagian tengah. Dan yang terakhir, telinga bagian dalam. Untuk daun telinga, perhatikan, daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap suara dari luar, kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Nah, gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima oleh daun telinga. Kemudian, di telinga bagian tengah terdapat tulang landasan, tulang martil, tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini disebut dengan tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran eustasius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustasius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Kemudian bagian telinga yang terakhir adalah telinga bagian dalam yang terdiri atas tingkap corong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Nah, bagaimana cara kerja telinga? Walaupun sebelumnya sudah Bu Siska jelaskan, akan Ibu Siska ulangi lagi ya. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Lalu getaran ini diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, harus diingat anak-anak bahwa bunyi atau suara yang sangat keras akan memecahkan gendang telinga. Mengapa begitu? Ingat, gendang telinga itu hanya selaput tipis, mudah pecah atau robek. Maka harus rajin memelihara telinga kita ya. Bagaimana cara memelihara kesehatan telinga? Nah, agar telinga selalu sehat, kita harus selalu membersihkannya dengan teratur. Membersihkannya menggunakan benda yang lunak ya, seperti kapas, pembersih. Jangan dengan benda-benda yang keras atau yang dapat merobek telinga. Itu sangat berbahaya. Jangan sering juga memakai headset dengan suara yang keras. Dapat membahayakan telinga kita loh. Contohnya, tuli dan congek. Tuli itu adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengar suara, diakibatkan karena kerusakan gendang telinga, tersumbat, atau rusaknya saraf pendengaran. Yang kedua, congek. Apa itu congek? Congek merupakan penyakit telinga yang disebabkan oleh infeksi pada bagian yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Nah, kalian harus sering membersihkan telinga secara teratur ya. Nah, begitulah cara memelihara kesehatan telinga kita. Sudah paham kan? Semoga kalian dapat mengerti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.